Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebut tawuran di Jakarta ada yang setting bahkan membiayai. Ini kayaknya Pak Rano Karno ini sering nonton film Serigala Terakhir. Terus siapa yang membiayai dan nyeting tawuran di Jakarta siapa? Hah? Geng Naga Hitam atau Kapak Merah? Gawat, tawuran di Jakarta ternyata ada yang membiayai, ada yang memberikan dana untuk anak-anak sekolah melakukan tawuran, kata Wakil Gubernur Jakarta. Wah, netizen di komentar tuh banyak yang ketawa ngakak. Katanya Wakil Gubernur ini adalah Wakil Gubernur terkocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Sidul Kadul Kadul. Siapa lagi kalau bukan mantan pemain sinetron yang sampai rela mengganti namanya demi terpilih sebagai wakil gubernur. Lama tidak muncul ke permukaan, ya tiba-tiba saja dia muncul lagi, ya kan? Saya pikir dia sudah bertaubat dengan omongan-omongannya yang songong dan cenderung ngawur itu. Ternyata tetap sama aja. Maklum bawaan lahir, ya kan? Begitu muncul dengan pernyataan-pernyataannya langsung blunder lagi teman-temannya. Iya masa gitu loh. Sebagai seorang wakil gubernur, dia mengatakan bahwa tawuran di Jakarta ada yang menyeting dan membiayai. Emang lu tukang beca? Kalau lu wakil gubernur ya carilah itu, kalau memang ada yang menyeting, ada yang membiayai. Itu tugas lu gitu loh, untuk menciptakan ketertiban, ya kan? Kalau memang kericuhan, ya kan? Dan lain sebagainya itu ada dalang di baliknya, ya tugas lu untuk mengungkap, ya kan, dan menghentikannya, ya kan. Ya janganlah kalau nggak bisa mengatasi, jangan cari kambing hitam, Dul. Aduh, Dul. Bilang sajalah terus terang, mohon maaf rakyat Jakarta kami tidak mampu, ya kan, mengatasi tawuran dan juga tawuran dan jotosan massal lah gitu. Dan kami siap mengundurkan diri. Nah gitu, ya kan, jangan cari kambing hitam. Ya kan, karena apa? Saya khawatir ujung-ujungnya nanti yang dituduh itu jangan-jangan Jokowi gitu loh. Oh, ini dalangnya adalah Jokowi. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebut tawuran di Jakarta ada yang setting bahkan membiayai. Ini kayaknya Pak Rano Karno ini sering nonton film Serigala Terakhir. Atau Bad Guys, atau Ratu Adil, atau Zona Merah, atau Pertaruhan, atau film apa lagi tuh? Film apa lagi yang perang-perang Jakarta itu? Iya, saya paham. Pak Wagub ini memang aktor dulunya, tapi ya jangan dibawa-bawa film-film itu dibawa ke kebijakan pemerintah, statement pemerintah itu kan nggak bagus. Terus siapa yang membiayai dan nyeting tawuran di Jakarta siapa? Geng Naga Hitam atau Kapak Merah? Ini pasti golongannya Abimana ini. Vino G. Bastian ini yang nyeting ini.
Teruskan kalian. Kira-kira siapa yang nyeting ya? Komen yuk. Saya nggak habis pikir, saya mau ngakak terus ini. Ini kayaknya itu ini. Siapa, Jeffrey Nicole ini? Udah. Teruskan siapa yang nyeting. Mas Agus, ya gitu dong Mas Agus, ya kan? Jangan cuma nyinyirin Jokowi, nyinyirin Prabowo. Dulu kan ketika pada masa-masa Pilpres, Anda ini kan orang yang berusaha menyajikan sebuah informasi dan berita yang berimbang gitu loh. Ketika orang mencaci, memaki, menghina Jokowi atau Prabowo, Anda sajikan data yang benar. Tapi akhir-akhir ini ya nggak tahu kenapa. Mungkin Mas Agus ini ingin jadi bupati, nggak kesampaian mungkin, ya kan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Agus barusan terkait pernyataan Wakil Gubernur Jakarta ya, yang berusaha mencari kambing hitam ya ketika tidak bisa mengatasi persoalan Jakarta ya, persoalan remaja, tawuran dan lain sebagainya, ya kan. Katanya Mas Agus ini Wakil Gubernur mentang-mentang aktor, ya kan, jadi kerjaannya itu nonton film aja gitu loh. Jadi dia terinspirasi seolah-olah sesuatu yang terjadi di film itu itu adalah sesuatu hal yang nyata. Ya memang ada film yang diangkat dari kisah nyata gitu. Udahlah Dul, jangan suka mencari kambing hitam, kok penyakit nggak hilang kamu ini Dul. Lanjut. Gawat, tawuran di Jakarta ternyata ada yang membiayai, ada yang memberikan dana untuk anak-anak sekolah melakukan tawuran, kata Wakil Gubernur Jakarta. Wah, netizen di komentar tuh banyak yang ketawa ngakak. Katanya Wakil Gubernur ini adalah Wakil Gubernur terkocak yang pernah ada di Jakarta. Masa iya anak-anak tawuran dibiayai oleh seseorang? Loh, tujuannya apa? Anak-anak itu tawuran ya karena mereka tawuran sendiri. Nggak ada tujuan politik. Kecuali demo bisa jadi ditunggangi. Kalau tawuran tidak ada, kata netizen. Nah, apa pendapat kalian? Iya. Inilah Wakil Gubernur bukan terkocak ya, ya bener lah ya, terkocak. Loh kok bisa Bang? Ya iyalah karena dia adalah pelawak, ya kan. Aduh. Wakil Gubernur terkocak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah ya. Sebuah pernyataan, inilah Wakil Gubernur terkocak sepanjang masa di dunia, di planet ini. Lu kok bisa Bang? Ya iyalah orang dia memang pelawak ya, kocak makanya. Coba bayangin. Tawuran ini bisa menyebabkan, ya kan? Bukan hanya luka fisik gitu ya, tapi bisa kehilangan nyawa. Ini katanya ada yang membiayai gitu loh. Ya kan? Ini pidana loh. Jadi jangan cuma ngomong aja, ada yang menyeting, ada yang membiayai. Tunjukkan dan ungkap biar dibawa ke ranah hukum gitu loh. Jangan alasan itu dijadikan dasar atau dijadikan alasan bagi yang bersangkutan ini, karena sebetulnya dia ini nggak bisa mencari solusi gitu loh atas permasalahan yang terjadi. Jadi mencari kambing hitam yang paling enak. Aduh, inilah akibat salah memilih pemimpin. Lanjut. Bikin kuda tuli jilid 2, setuju? Teng Banteng. Sudah tahu Hasto itu salah, kok masih saja kalian bela? Yang seharusnya kalian bela itu adalah harkat martabat bangsa dan negara kita Indonesia. Pengesahan tentang RUU perampasan aset, tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal, serta pembelaan terhadap ideologi bangsa dan negara kita Indonesia Pancasila dari rongrongan orang-orang para pengasong khilafah HTI dan FPI. Itu baru namanya warga masyarakat yang hebat untuk bangsa dan negara kita tercinta. Kalau kalian seperti itu,
Apa bedanya kalian dengan orang-orang HTFPI? Oh iya, Ripka Ciptaning itu anaknya keturunan siapa? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rusul barusan gitu ya, terkait pernyataan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa yang barusan kita saksikan ini sudah berbeda tema dengan dua video yang sudah kita saksikan. Yang dua yang paling depan tadi gitu ya. Kalau yang tadi yang paling depan, dua yang paling depan itu membahas sidul kadul yang menyatakan bahwa tawuran di Jakarta itu ada yang menyeting dan membiayai. Dan barusan yang kita saksikan ini adalah pernyataan kader elit partai terbesar di Indonesia yang dalam tanda kutip gitu ya mengancam akan melakukan atau menggelar atau menggelar gitu ya aksi Kuda Tuli 2 gitu. Saya nggak ngerti sebetulnya Kuda Tuli 2 ini apaan sih. Setahu saya ini dulu kerusuhan gitu loh. Katanya Mbak Furul Rusu ya kan. Seharusnya Anda itu membela harkat dan martabat bangsa dan negara. Ya minimal lah ya kan, mendukung pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor gitu loh. Ya kan, iyalah ini malah koruptor kok dibela. Lanjut. Waduh, ini saya benar-benar tidak bisa berkomentar teman-teman ya. Karena yang barusan kita saksikan ini adalah wajah-wajah yang memang serem. Apalagi dikasih backsound macam G30 SPKI macam kayak gitu. Aduh, bikin gak bisa tidur beneran. Ini ya kan, foto-foto barusan ya yang kita sajikan, yang kita saksikan barusan. Kalau di updrag ya, dicuci, dicetak, dipasang di dapur, nggak ada tikus, yakin? Tikusnya pada ngacir ya. Astagfirullah. Lanjut. Saya dengar loh, mereka menarget kita 7% 2029. Salah hitung. PD Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PD Perjuangan tuh begitu. Semakin ditekan, semakin dia mengkonsolidasi. Salah hitung mereka. Ya, gimana menurut teman-teman? Saya dengar loh mereka menarget sebentar. Anda dengarnya dari siapa? Anda kan yang Anda tuju mau nggak mau kan Pak Jokowi ya kan, walaupun Anda tidak pernah menyebutkannya. Emang kalian pernah ketemu Pak Jokowi kapan gitu loh? Kok Anda mengatakan mendengar? Paling Anda mendengar itu dari orang-orang ya dalam tanda kutip adalah pendukung Pak Jokowi yang belum tentu yang dia sampaikan itu, yang mereka sampaikan benar-benar disampaikan oleh Pak Jokowi gitu loh. Jangan terlalu mengada-ada. Kalau saya sih sependapat gitu loh. Kalau memang partai Anda itu 2029 di bawah 7%. Kalau perlu di bawah 1% gitu. Lanjut. Ada yang mencoba untuk menarget supaya PDIP di Pileg 2029 mendatang itu suaranya hanya tersisa 7%. Siapa sebenarnya pihak yang disebut oleh Ripka Ciptaning berupaya untuk membuat partai ini gembos, lemah hanya 7% di pemilu di 2029 nanti. Tapi secara umum ya ini tentu menjadi tantangan bagi PDIP dan tentu saja bagi partai-partai politik yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang kali ini saya bicarakan adalah soal pernyataan politisi PDIP Ripka Ciptaning yang mengatakan bahwa ada yang mencoba untuk menarget supaya PDIP di Pileg 2029 mendatang itu suaranya hanya tersisa 7%. Bagi saya sebagai peneliti ini tentu satu statement politik yang cukup menarik. Karena memang setelah kalah Pilpres di 2024 yang lalu, PDIP itu kan mengesankan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, dan orang-orang tertentu
yang coba untuk menghabisi dan menggembosi PDIP secara perlahan. Ini yang saya kira menjadi isu politik yang tentu menarik ya. Sekalipun misalnya Ripka Ciptaning itu tidak menyebut siapa pihak, siapa kelompok, dan siapa orang yang mencoba untuk menggembosi PDIP hanya sebatas 7% nantinya di 2029 mendatang. Tapi kalau kita membaca isu-isu politik yang terkait dengan PDIP, itu adalah isu politik yang dikaitkan dengan bagaimana PDIP itu disasar sebagai partai politik supaya partai ini tidak lagi besar dan tidak lagi kuat seperti dahulu kala. Inilah yang saya kira tentu menarik untuk didiskusikan. Apalagi misalnya Ripka Ciptaning itu mengatakan bahwa ketika ada upaya-upaya untuk menggembosi PDIP hanya 7% di 2029, kata Ripka Ciptaning, mereka itu salah kalkulasi, mereka itu salah cari lawan. Karena PDIP itu semakin ditekan, karena PDIP itu semakin dikriminalisasi, karena PDIP itu semakin didiskreditkan, maka PDIP itu akan tumbuh semakin kuat, akan tumbuh semakin hebat, dan akan terus selalu berjuang bersama rakyat. Secara politik ini tentu menarik ya, bahwa memang ada kecenderungan misalnya partai-partai yang kalah pemilu itu memang kecenderungan perolehan pileksnya itu akan menurun secara signifikan. Apalagi pernyataan Ripka Ciptaning ini tentu bisa dikaitkan dengan upaya-upaya ada semacam gerakan politik yang sistematis supaya partai ini downgrade, supaya partai ini tidak lagi menjadi partai yang kemudian terus signifikan memenangkan pileg secara beruntun. Karena kita tahu bahwa PDIP itu adalah partai politik menang pilegnya secara hat-trick 3 kali berturut-turut. Menang pileg di 2019, menang pileg di 2024, dan menang pileg juga di 2014 yang lalu. Inilah yang kemudian sepertinya Ripka Ciptaning itu ingin kasih pesan. Jadi jika betul ada pihak tertentu, kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang mencoba ingin menggembosi PDIP dengan cara apapun di pileg di 2009 nanti, dan PDIP yang saat ini 16,9% mau dijadikan 7%, kata Ripka Ciptaning, itu salah alamat. Karena PDIP semakin ditekan, partai ini akan semakin kuat dan akan semakin solid tentu untuk merapatkan barisan supaya terus menjadi partai-partai politik yang signifikan. Itu pernyataan Ripka Ciptaning. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan adalah harus memang kita akui partai-partai politik besar seperti PDIP, seperti Golkar, seperti Gerindra, dan partai-partai yang saya kira pernah merasakan 3 besar pemenang pileg di negara kita. Secara umum memang agak sulit ya untuk dijinakkan, apalagi ditaklukkan misalnya, karena secara umum mereka itu sudah memiliki basis konstituen yang saya kira cukup mengakar signifikan. PDIP sebagai partai politik yang cukup lama, bahkan kalau kita telusuri ini kan berakar sejak zaman Orde Lama ketika PNI saat itu partai politik yang didirikan oleh Soekarno kemudian bereinkarnasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, pasca reformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu memiliki sejarah yang cukup panjang, memiliki ceruk pemilih yang cukup signifikan, di mana pemilih-pemilih tradisionalnya itu muncul dan berjejaring di berbagai tempat. Jadi wajar kalau kemudian PDIP kalau bicara tentang pileg itu memang suaranya rata-rata signifikan. Kalau tidak dia juara di pileg biasanya runner up atau minimal masuk 3 besar. Begitupun dengan partai seperti Golkar ya, yang saya kira juga langganan sebagai partai politik besar. Kita tahu sekalipun Golkar dalam beberapa kali pemilu tidak punya jagoan di Pilpres misalnya, tapi kan suaranya selalu signifikan. Dan bahkan di 2024 yang lalu, sekalipun misalnya Golkar tidak ada kader mereka yang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, tapi kan suara pilegnya itu juga runner up. Begitupun di pileg 2019 yang lalu, Golkar juga memperoleh suara yang relatif signifikan, yaitu runner up. Apa yang terjadi dengan Golkar? Ya tentu hampir sama dengan PDIP. Partai ini adalah partai besar, memiliki networking dan jejaring politik yang cukup solid, memiliki jejaring politik yang cukup signifikan. Jadi sekalipun misalnya ada upaya-upaya untuk menggembosi dan membuat partai ini menjadi kecil dan lemah, tentu bukan perkara mudah, tentu bukan perkara gampang, karena salah satu anatomi kekuatan politik seperti PDIP, seperti Golkar, tentu karena memiliki kader-kader yang cukup militan, siap tempur 24 jam, tentu untuk mengamankan bagaimana perolehan suara mereka itu supaya
tidak tergembosi oleh gerakan-gerakan apapun. Begitupun belakangan misalnya kita melihat partai seperti Gerindra, ini adalah partai yang secara signifikan tumbuh sebagai partai yang kuat. Sejak pertama kali misalnya ikut pemilu 2009 hingga saat ini, kalau kita membaca trennya, Gerindra itu adalah partai politik yang saya kira sudah secara perlahan memiliki jejaring dan networking yang cukup signifikan. Jadi, kalaupun toh ada upaya-upaya misalnya di suatu waktu di masa-masa yang akan datang, membuat partai-partai yang semacam ini akan semakin gembos ataupun berkurang, memang itu bukan perkara gampang, bukan perkara mudah, karena tentu partai-partai yang sudah masuk 3 besar, langganan juara 1, juara 2, juara 3 di Pileg, mereka itu sudah punya soliditas, punya yang disebut dengan social cleavage, pemilih-pemilih yang saya kira sudah terdistribusi dan cukup mengakar. Jadi upaya-upaya apapun sebenarnya untuk menggembosi partai politik tertentu, misalnya dalam konteks ini PDIP, itu tentu bukan perkara gampang. Bahkan kalau kita mengacu pada pemilu di 2024 yang lalu, setelah PDIP misalnya pecah kongsi dengan Jokowi, di mana Jokowi itu tidak pernah lagi memberikan faedah elektoral ke hasil pileg dari PDIP, ya kita melihat hasil rekap di KPU, PDIP tetaplah menjadi partai politik yang unggul dan juara 1 untuk urusan pileg. Meski harus diakui setelah pecah kongsi dengan Pak Jokowi, suara PDIP itu kan kurang lebih hilang sekitar 3%. Karena kita tahu perolehan suara pileg PDIP di 2024 yang lalu kurang lebih sekitar 19, sekian persen, dan hasil 2024 yang lalu maksud saya PDIP itu kan turun menjadi 16%. Ada sekitar 3% hilang gara-gara PDIP pecah kongsi dengan Jokowi. Sekalipun PDIP berkurang dari pemilu sebelumnya 2019, di 2024 berkurang 3%, tapi tetaplah PDIP itu menjadi dia peringkat pertama, disusul Golkar dan kemudian disusul oleh Gerindra. Yang ingin saya katakan adalah, meski kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya pihak yang disebut oleh Ripka Ciptaning berupaya untuk membuat partai ini gembos, lemah hanya 7% di pemilu di 2029 nanti, tapi secara umum ya ini tentu menjadi tantangan bagi PDIP dan tentu saja bagi partai-partai politik yang lain ya, yang saya kira di mana pertarungan pileg itu pastilah menjadi pertarungan yang sangat sengit. Kita tahu bahwa sekalipun per hari ini semua partai politik itu berkoalisi, tegak lurus, guyup, gotong royong, tapi ingat, kalau untuk urusan pemilu, partai-partai ini ya memang saling bersaing, saling mengalahkan, dan selalu ingin mengungguli dari partai-partai politik yang lain. Saya kira pernyataan Ripka Ciptaning ini bukan hanya berlaku untuk PDIP, tapi juga berlaku kepada partai-partai politik yang lain. Siap-siap saja nanti di 2029 partai-partai itu mungkin akan semakin mengecil, akan semakin menyurut. Tentu saja efek dari persaingan yang terjadi secara signifikan. Tapi dalam konteks membaca pernyataan Ripka Ciptaning, saya membaca sepertinya ada upaya-upaya, entah itu siapa, pihak tertentu, kelompok tertentu, orang tertentu yang mungkin mendesain supaya PDIP itu yang hari ini 16%, nantinya di 2029 hanya 7%. Kata Ripka Ciptaning, yaitu salah cari lawan, yaitu adalah cara-cara yang justru akan membuat PDIP itu akan semakin bangkit dan akan semakin solid. Nanti kita tinggal lihat apakah upaya-upaya untuk menggembosi dan menghabisi PDIP hanya menjadi partai kecil itu akan berhasil, atau justru sebaliknya PDIP akan mempertahankan kekuatan politik mereka tetap akan menjadi partai politik yang kuat, ya sekalipun tidak menang pileg misalnya, siapa tahu tetap di runner up atau minimal masuk 3 besar. Ya tentu kerja politik dan soliditaslah yang kemudian akan menjawab segala-galanya. Nah yang ketiga, pernyataan menarik lain dari Ripka Ciptaning itu adalah bahwa ketika mengatakan sebenarnya bukan hanya PDIP yang ditarget, tapi juga ketua umum mereka Megawati Soekarno Putri yang katanya ditarget. Targetnya bagaimana caranya? Melalui Hasto yang kemudian berurusan dengan hukum. Jadi menurut Ripka Ciptaning, Hasto itu hanyalah sasaran antara, sementara sasaran utama adalah Megawati Soekarno Putri. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana perdebatan politik dan statement-statement politik yang sering disampaikan oleh elit-elit PDIP beberapa waktu yang lalu, misalnya ada yang mempersoalkan keabsahan kepengurusan Megawati, ada yang mengusulkan bagaimana legalitas
dari partai ini yang kemudian memperpanjang Megawati untuk yang kesekian kalinya sebagai ketua umum. Ini mungkin yang dibaca oleh Ripka Ciptangin bahwa kondisi politik PDIP hari ini itu bukan kondisi yang normal, bukan kondisi yang alamiah, tapi satu kondisi bagaimana ada upaya-upaya supaya PDIP itu adalah menjadi partai yang kerdil, partai yang kecil, dan bahkan ketua umum mereka, bahkan kepengurusan mereka, bahkan struktur partai mereka itu dipersoalkan secara signifikan. Lalu apa yang kemudian menjadi kesimpulan dalam pernyataan kali ini? Ya, tentu sepertinya PDIP itu ingin memberikan pesan secara politik bahwa hari ini dan tentu saja menyongsong pemilu-pemilu di masa yang akan datang di 2029 khususnya, ya PDIP itu ditarget menjadi partai politik yang tentu saja akan dikerdilkan, ketua umum mereka dipersoalkan, dan bukan tidak mungkin akan ada gerakan-gerakan di mana PDIP, ketua umum mereka, termasuk suara mereka, itu akan digembosi dan mungkin akan dihilangkan signifikansinya dalam konteks politik di masa-masa yang akan datang. Tinggal kita tunggu apakah gerakan itu akan muncul untuk menggembosi dan menghabisi PDIP. Apakah itu gerakan sukses ataupun tidak, tentu waktulah yang akan menjawab segala-galanya. Karena konon PDIP memiliki struktur yang kuat, kader yang solid, basis massa yang tergerak secara signifikan. Inilah yang kemudian akan dijawab dalam konteks bagaimana persoalan politik, persaingan politik, ataupun gerakan-gerakan tertentu yang mencoba membuat PDIP hanya akan menjadi partai kecil, partai yang tidak signifikan, dan tidak menjadi partai yang diperhitungkan di kemudian hari. Jadi jawabannya adalah bagaimana kerja politik, soliditas yang akan terus dimunculkan oleh PDIP, sehingga sekalipun ya ada gerakan-gerakan untuk mengecilkan PDIP, mengoperasikan PDIP menjadi partai kecil di kemudian hari, ya tentu akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Atau jangan-jangan yang terakhir ya, ada juga yang menuding jangan-jangan PDIP hanya menghembuskan, ada upaya-upaya ini sengaja dihembuskan untuk menunjukkan dan mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat sebagai partai yang terzolimi, sebagai partai yang saat ini kena target untuk dikecilkan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena secara praktik misalnya nggak ada gerakan-gerakan semacam itu. Terlepas dari perdebatan apapun, tapi ketika seorang politisi bicara seperti Ripka Ciptangin, tentu ini menjadi fenomena politik, menjadi isu politik yang mengatakan bahwa ada upaya supaya PDIP di 2029 itu hanya sebatas 7%, tidak lagi signifikan dan tidak lagi menjadi kuat. Dan bahkan ketua umum mereka Megawati katanya itu juga ditarget dan disasar, tentu melalui kasus hukum yang membelit Hasto. Jadi Bapak Ibu semua, menurut Anda bagaimana dengan pendapat soal ini? Apakah betul ada upaya pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang secara sistematis mencoba untuk menggembosi dan mengecilkan PDIP di pemilu-pemilu selanjutnya? Tentu jawabannya ada di Anda semua. Salam politik syai'un, pastinya mantap. Semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana menurut teman-teman pernyataan Adi Prayitno barusan ya, yang cukup panjang melalui politik syai'un katanya. Partai terbesar di Indonesia mau digembosi, ya kan? Tanda seru 2 kali kemudian tanda tanya. Ya kalau mau digembosi ini kan istilahnya berarti ada upaya dari luar untuk melakukan penusukan agar gembos, ya kan? Agar sesuatu yang berada di dalam ini keluar. Kan seperti itu. Kan teorinya begitu ya, menggembosi ban itu ditusuk dari luar agar udara yang berada di dalam ban itu keluar. Ya, tetapi ya jangan langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Bisa jadi sebetulnya, ya kan, partai itu gembos sendiri karena memang digembosi dari dalam. Melalui pernyataan-pernyataan yang memang di luar Nurul itu gitu loh, ya kan. Akhirnya masyarakat enek mau milih mereka, ya kan, mau nggak mau 2029 ya kalau tidak bisa diturunkan persentase persentase dukungan rakyat kepada partai tersebut, ya kalau bisa ditinjau ulang lah keberadaannya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.